Ketika melahirkan kita, ingat, dialah yang memandikan kita dengan kasih sayang. Mungkin bahkan sampai kita usia 5 tahun, sampai kita usia 7 tahun, bahkan sampai usia 10 tahun, ayah dan ibu kita lah yang memandikan kita. Ucapan seorang ayah, ucapan seorang ibu, wahai anakku, ketika engkau lagi kecil dulu, ayah yang memandikanmu, ibu yang memandikanmu. Pinta ayah satu, nak. Pinta ibu satu, nak. Ketika ayah meninggal nanti, ketika ibu meninggal nanti, nak, ayah kepingin engkaulah yang memandikan ayah terakhir kalinya. Engkaulah yang memandikan ibu untuk terakhir kalinya, nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi dan terhadap jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan dengan sekuat tenaga pula menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga di usia kita yang sudah tidak lagi mudah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga Allah panggil kita kelak, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga, anak, cucu dan turunan kita nantinya senantiasa mensuri tauladani akhlak beliau, dan seizin Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, adalah seorang ulama dari Timur Tengah. Ketika itu dia memberikan tausiah terhadap jamaahnya. Dia bercerita, ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit,
Anak muda ini membawa ibunya ke ruangan dokter. Lantas sesampai di ruangan dokter, dokter pun mengatakan, silakan duduk wahai anak muda. Silakan duduk wahai ibu. Duduklah anak muda tersebut. Tetapi ibu tersebut tidak mau duduk. Dia mengambil pena di atas meja dokter lalu dicampakkannya. Dia tarik alas meja tersebut lalu dicampakkannya. Kemudian dia tanggalkan jilbabnya. Anaknya pun bergegas memasang jilbab ibunya. Berkali-kali dia melakukan hal tersebut. Lantas ketika anak muda ini memasangkan jilbabnya kembali, barulah ibu tersebut duduk dengan tenang. Terheran dokter, bertanya dia, wahai anak muda, siapakah ibu ini? Apakah sakitnya? Wahai dokter, ini adalah ibuku. Mohon maaf wahai anak muda, kenapa kau bisa ada di atas muka bumi ini? Ibumu gila. Dia tidak akan bisa mengenali dirimu. Dia tidak akan tahu kalau kau adalah anak kandungnya. Lantas bagaimana kau bisa ada? Dulu dokter, ketika kakek saya menjodohkan ibu saya dengan seorang laki-laki, dan itulah ayah saya. Ketika saya dikandung oleh ibu saya, ayah saya meninggalkan ibu. Semenjak itulah ibu depresi dan lahirlah saya. Lantas siapa yang merawat ibumu? Saya dokter. Ketika ibu mau makan, ketika ibu mau minum, ketika ibu mau mandi, saya yang merawat ibu saya. Dan sampai saat sekarang ini saya bawa ke dokter, sayalah dokter. Tapi bagaimana dia bisa mengenalimu? Benar dokter. Ibu saya tidak akan tahu siapa diri saya. Ibu saya tidak akan tahu kalau saya adalah anak kandungnya. Karena saya berbuat seperti ini dokter, bukan perintah dokter, bukan perintah Rasul, bukan perintah kiai, bukan perintah ulama. Tapi ini adalah perintah Allah dokter. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksud dari ayat ini adalah sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Artinya apa? Saya berbuat baik dengan ibu saya dokter. Ini adalah ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah sehingga saya taat terhadap ibu saya. Apa hikmahnya wahai saudaraku dari cerita tersebut? Orang tua kita ketika melahirkan kita, ingat, dialah yang memandikan kita dengan kasih sayang. Mungkin bahkan sampai kita usia 5 tahun, sampai kita usia 7 tahun, bahkan sampai usia 10 tahun, ayah dan ibu kita lah yang memandikan kita. Ucapan seorang ayah, ucapan seorang ibu, wahai anakku, ketika engkau lagi kecil dulu, ayah yang memandikanmu, ibu yang memandikanmu. Pinta ayah satu nak, pinta ibu satu nak. Ketika ayah meninggal nanti, ketika ibu meninggal nanti nak, ayah kepingin engkaulah yang memandikan ayah terakhir kalinya. Engkaulah yang memandikan ibu untuk terakhir kalinya nak. Itu yang dipinta oleh ayah kita. Itu yang dipinta oleh ibu kita. Dulu kita lagi kecil ia memandikan. Ketika ia wafat, kitalah yang seharusnya yang memandikan ayah kita. Wahai anakku,
Dulu ketika engkau lagi kecil, ayah yang memasangkan baju yang terbaik untukmu. Ibu yang memasangkan baju yang terbaik untukmu, nak. Tapi pinta ayah satu, nak. Ketika ayah sudah wafat nanti, ketika ibu sudah wafat nanti, nak, ayah kepingin, ibu kepingin, nak, engkaulah yang memasangkan baju terakhir untuk ayah, engkaulah yang memasangkan baju terakhir untuk ibu, nak, yakni kain kapan. Ayah kepingin tanganmu yang memasangkan kain kapan ayah, nak. Ayah kepingin engkaulah yang memasangkan baju terakhir untuk ayah, nak. Engkaulah yang memasangkan baju terakhir untuk ibu, nak. Itu yang orang tua kita inginkan. Wahai anakku, engkau sekarang menjadi orang terhormat. Engkau di kantor mempunyai jabatan. Engkau di tengah masyarakat, engkau sudah disegani. Kehormatanmu di mana-mana orang sangat hormat denganmu. Tapi nak, ayah pinta satu. Ibu pinta satu, nak, kehormatanmu. Ketika ayah wafat nanti, ketika ibu wafat nanti, engkaulah yang memberikan kehormatan terakhir, penghormatan terakhir untuk ayah, nak. Engkaulah yang menjadi imam. Engkaulah yang menjadi imam, nak. Ketika ayah meninggal nanti, ketika ibu meninggal nanti, engkaulah yang menjadi imam ayah, nak. Engkaulah yang menjadi imam ibu untuk terakhir kali, nak. Itu yang ayah inginkan. Itu yang ibu inginkan, nak. Wahai anakku, dulu ketika engkau lagi kecil, ayah gendong engkau. 1 jam bahkan sampai 2 jam ayah gendong supaya engkau tidur. Ayah elus pundakmu, ibu elus pundakmu, engkau tertidur di pundak ayah, nak. Tapi ayah minta satu, ibu minta satu, nak. Ketika ayah sudah meninggal nanti, ketika ibu sudah meninggal nanti, ayah kepingin, ibu kepingin tanganmu yang lembut itu menggendong ayah, menggendong ibu untuk masuk ke liang lahat, dan kau hadapkan jidat ayah, engkau hadapkan jidat ibu, nak, untuk menghadap Allah untuk terakhir kalinya. Ayah kepingin engkaulah yang memeluk ayah terakhir di liang lahat nanti. Ibu kepingin engkaulah yang memeluk dengan tangan lembutmu, nak. Itu yang orang tua kita inginkan. Bagi antum orang tuanya masih ada, saya katakan, berbuat baiklah terhadap mereka. Kalau ibu kita sudah meninggal, sampai dunia manapun, sampai langit manapun, kita tidak akan menemukan lagi sosok ibu kita. Coba kita renungkan, sudahkah kita berbakti terhadap ibu kita? Jangan-jangan sudah 1 pekan, jangan-jangan sudah 1 bulan, jangan-jangan sudah 1 tahun. Kita cuek dengan ibu kita, kita cuek dengan ayah kita, pejamkan mata kita. Masih ingat tidak? Selaku seorang anak, wajah ibu kandung kita. Kita lebih mementingkan istri kita, kita lebih mementingkan anak kita. Dan mereka belum tentu memasukkan kita masuk surga. Tapi kalau ibu sudah jelas, kalau ayah sudah jelas, karena seorang ayah, seorang ibu, orang tua kita adalah pahlawan tanpa jasa. Ibu dan ayah kita adalah ulama tanpa nama. Surga yang paling dekat dengan diri kita selaku seorang anak adalah ibu bapak kita. Bagi antum orang tuanya yang masih ada, sepulang sholat Jumat ini, carikan makanan yang terbaik, carikan makanan yang terenak. Apa yang ayah kita suka, apa yang ibu kita suka. Jangan kita terus membahagiakan istri, membahagiakan anak, tapi lupa dengan sorga kita. Silahkan, itu merupakan kewajiban kita seorang suami terhadap istri kita, merupakan kewajiban kita terhadap anak kita. Tapi jangan lupa, mereka belum tentu memasukkan kita ke dalam sorga. Tapi kalau ibu dan ayah kita sudah jelas memasukkan kita ke dalam sorga, berbuat baik kita, itu merupakan sorga. Dan itulah yang kita inginkan selaku seorang tua.
Kita yang sudah punya keturunan ini, didiklah anak kita. Berikan pendidikan agama terhadap anak kita. Masukkan ia ke madrasah, masukkan ia ke pondok-pondok pesantren, agar nilai-nilai akhlak tertanam dalam anak kita. Agar ketika kita meregangkan nyawa nanti, dialah yang membisikkan dengan pelan-pelan, dengan kalimat tauhid, dibisikkan di telinga kita, dibacakan Al-Quran. Itulah yang kita inginkan terhadap keturunan-keturunan kita nanti. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh terhadap orang tua kita. Dan kita juga mohon kepada Allah agar anak-anak kita nanti menjadi anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمر بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بمن قدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرة أزواجه وذرياته أجمعين. وارض الله على أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة والتابع وتابع التابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر.